Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Pada kesempatan yang insyaallah barakah ini, saya akan menyampaikan nukilan ataupun mengutip isi daripada kitab Durratun Nasihin karya dari Syekh Al-Khawbawi mengenai fadilah salat tarawih di malam yang ke-27. Di sana dijelaskan bahwa wa fil lailatis sabi'ah wal ishrin jaza yaumal qiyamati ala sirati kal barqil khadif, bahwa orang yang melakukan sholat tarawih di malam ke-27 kelak dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat bagaikan petir yang menyambar. Kemudian dari isi kitab Durratun Nasihin tersebut, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana status daripada hadis yang disampaikan oleh Syekh Al-Khawbawi pada dalam isi kitab tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dan yang saya pelajari dari beberapa sumber termasuk diantaranya NU, bahwa walaupun di sana terdapat beberapa hadis yang sudah jelas tidak dijelaskan sanadnya, dan kemudian matannya khusus pada hadis tentang fadilah tarawih tersebut bermasalah, akan tetapi setidaknya kita bisa menjadikan nukilan daripada isi Durratun Nasihin tersebut lil hathi 'alal ibadah, untuk dorongan kita kuat melakukan ibadah. Namun untuk mengatakannya sebagai hadis secara ilmu hadis, maka bisa dipastikan secara subjektif, secara objektif maksud saya, bahwa hadis tentang fadilah salat tarawih tersebut itu sanadnya tidak bisa dilacak, kemudian matan hadisnya juga bermasalah. Kenapa? Karena salah satunya di sana dijelaskan bahwa Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Ali maksud saya, menanyakan kepada Rasulullah tentang fadilah salat tarawih, sedangkan pada masa Rasulullah SAW tidak ada satu hadis pun, bahkan di masa beliau kata tarawih belum ada, sehingga bisa dipastikan bahwa hadis tersebut tidak bisa dinyatakan keabsahannya sebagai hadis yang bisa dijadikan ihtimal. Namun terlepas dari itu, wallahu a'lam, kita tidak mengetahui apakah Syekh Al-Khawbawi mencantumkan hadis tersebut didapatkan dari sanad yang jelas. Wallahu a'lam, kita hanya mempelajarinya sebatas untuk semangat melakukan beribadah. Namun alangkah baiknya tanpa adanya dorongan daripada hadis di dalam kitab Durratun Nasihin tersebut, kita sudah bisa mengambil beberapa fadilah sholat tarawih. Salah satunya dari hadis Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang qiyam Ramadan, maksudnya adalah sholat tarawih, dan iman wa ihtisaban dan ikhlas, maka dosa yang akan dan telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama berbeda pendapat terkait dosa apa yang diampuni. Ulama sebagian ada yang mengatakan bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Namun ada ulama lain yang menyanggah bahwa matan daripada teks daripada hadis tersebut adalah umum, sehingga mengatakan hadis dosa besar pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dinamakannya itu sholat tarawih karena di setiap 2 rakaat itu dijeda oleh salam, di mana di setiap salam itu kita bisa melakukan istirahat. Kata tarawih, kata Imam Nawawi di dalam Majmu', di dalam Fathul Bari maksud saya, diambil dari kata tarwihah yang artinya adalah istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang selalu giat melakukan kesunahan-kesunahan Nabi. Salah satunya adalah melakukan fadilah salat tarawih, meskipun tanpa kita didorong, khususnya kita para cendekiawan yang sudah mempelajari dan juga mengetahui bagaimana seharusnya beribadah. Di sisi lain, kita tidak boleh mengklaim bahwa pengarang dari kitab Durratun Nasihin, Syekh Al-Khawbawi, merupakan pembuat hadis palsu, karena di dalam kitab Durratun Nasihin hanya ada beberapa hadis yang tidak bisa dilacak keabsahannya. Namun hadis-hadis yang lain bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya.
saya. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.